Baik, kita lanjutkan lagi video sebelumnya. Jadi di sini kita bisa ngerotasi ya, mau X, mau Y, mau Z. Dan kalau reset lagi, kita ubah semua X, Y, Z-nya jadi 0. Begitu juga scale ya. Di sini kelihatan X-nya lebih besar ya, dia 3. Tuh, jadi ini bisa scale juga di sini. Terus kalau kita select semua, defaultnya adalah 1. Kalau 0 dia nggak kelihatan, hati-hati ya, ini jangan dikasih nilai 0, dia nggak ada karena scale 0 itu berarti tidak ada ya. Jadi kalau lokasi resetnya 0, rotasi 0, tapi kalau scale 1. Ini dimensi adalah ukurannya dia ya, berapa meternya gitu ya. Jadi kalau kita scale X, dia X-nya juga jadi berapa meter gitu ya. Defaultnya Blender itu satunya itu adalah 2 meter ya. Jadi kotak ini ukurannya 2 meter ke 2 meter, lumayan besar ya kotaknya ya. Tekan N lagi untuk menutup. Kemudian kita akan membahas lagi tentang ini ya, mode ya, interaction mode. Jadi kalau kita klik di sini, sekarang kita ada di object mode. Tapi kalau kita masuk ke edit mode, nah di sini tombolnya jadi bertambah. Nah disinilah modeling bisa kita lakukan. Oke, sebelumnya saya akan ke object mode dulu dan saya akan add satu buah objek baru, misalkan silinder. Saya akan pindahkan dulu dia ke sini. Oke ya, jadi ini sekarang ada 2. Atau kalau mau satu lagi boleh ya. Kita akan add lagi, misalkan tadi aja deh UV sphere ya, boleh ya. Ini ada 3. Dan kalau kita ke object mode, kalau kita ada di object mode, kita bisa klik ketiga objek ini. Nah, beda lagi ceritanya kalau kita misalkan saya akan select kubus ini, kemudian saya masuk ke edit mode. Nah, sekarang kubus ini ada di edit mode, sedangkan objek lain ada di object mode. Karena kita ada di edit mode, kita tidak bisa select objek lain karena itu sudah beda modenya ya. Ini perlu diperhatikan. Saya kembali lagi ke object mode. Nah, kalau saya select 2 gini, kemudian saya masuk ke objek edit mode. Nah, kita ada di edit modenya kubus dan silinder. Sedangkan UV sphere ini ada di object mode, jadi dia tidak bisa kita klik ya. Oke. Jadi di edit mode ini kita bisa lihat di sini, dia ada titik atau vertex, dia ada garis atau edge, dia ada kotak atau face. Ya. Jadi kalau kita misalkan ke titik, nah kemudian di sini akan kelihatan nih titik-titiknya. Begitupun kalau kita ke garis, di sini sebetulnya garisnya bisa kita seleksi ya. Tuh gitu ya. Begitupun juga kalau kita ke face, kita bisa seleksi face-nya. Kalau yang ini tidak bisa ya, karena UV sphere ini ada di object mode. Oke. Misalkan ini ada di titik, kita select titik ini, dan kalau kita geserkan, nah di sini kita jadi mengubah kubus yang ada menjadi bukan kubus lagi ya, karena ini titiknya sudah kita geser. Begitupun kalau kita mau klik di sini dan kita luruskan, misalkan ya. Nah dia jadi seperti ini, jadi trapesium ya. Jadi kalau kita select 2 titik, ini sama juga kalau kita select garis di sini ya. Tuh, jadi kalau kita select di sini juga sama tuh. Jadi kalau 2 titik itu sama juga dengan 1 garis. Ya, kecuali kalau 2 titiknya di sini ini tidak ya, karena dia bersilangan ya. Tapi kalau kita selectnya bersebelahan ini, itu sama aja kalau kita select garis di sini. Oke, begitupun juga kalau kita select 4 titik di sini, gitu, itu juga sama juga kalau kita dengan select face di sini. Oke ya. Nah, berbeda waktu kita ke object mode, misalkan ini ya, kita bisa scale gitu ya. Nah, ini kalau selagi perubahannya hanya di object mode, kita bisa ubah lagi ke bentuk semula.
Oke ya, itu karena di sininya kita bisa jadi scale 1 ya. Jadi kalau misalkan tadi gini gitu ya. Ini kan berubah di sini nih. Kalau kita ubah semua jadi 1, dia kembali ke semula. Tapi kalau di edit mode dia tidak bisa seperti itu. Karena ini adalah pergerakannya di edit modenya dan itu tidak bisa kita kembalikan dia ke kubus seperti semula gitu ya. Jadi itu perlu diingat, kita bisa kembalikan ke semula hanya kalau kita masih scale-nya, rotasinya gitu kan, hanya di object mode. Oke, nah ini akan saya delete dan saya akan add lagi kubus yang masih bagus ya. Oke, kita akan lihat lagi tentang edit mode ya. Jadi saya akan masuk ke edit modenya kubus. Kita select face di sini. Nah, kita bisa gepengkan gitu ya. Dan kita bisa select face di sini, kita bisa panjangkan. Kita bisa panjangkan. Nah, ini sudah membuat misalkan ini alas meja gitu. Oh, sorry, ini meja gitu ya. Kita kurang kakinya saja. Nah, misalkan ini kan dia ada di bawah ini ya. Kalau misalkan saya mau geserkan ke atas, kita bisa ke objek mode dulu, terus kita geserkan dia ke atas, gitu ya. Nah, perhatikan di sini ada pusat ininya. Saya sebutnya ini origin ya. Jadi ini adalah pusat pergerakannya. Jadi kalau originnya ada di luar dari objek ini, kalau misalkan saya rotasi, maka rotasinya adalah berpusat dari situ. Begitupun juga dengan kalau scale-nya ya, dia berpusat di situ. Tuh. Rotasi move juga sama ya di situ ya. Nah, origin ini bisa kita ketengahkan. Caranya kita ke menu object, set origin to geometry, maka dia ada di tengah-tengah objek lagi. Dan ini perputarannya sekarang bagus ya. Oke, kita akan lanjutkan. Kembali lagi ke edit mode ya. Oh ya, misalkan kalau kita mau bikin kaki mejanya, berarti saya harus add lagi kubus dan ini saya scale-kan ya. Dan tampak atas saya akan tempatkan dia di sini. Misalkan seperti itu. Ini terlalu besar untuk ukuran mejanya, saya kecilkan. Dan kalau saya masuk ke edit mode, tapi sebelumnya tekan N, ini scale-nya tidak 1 ya. Nah, untuk edit mode kita sarankan scale-nya 1 lagi, tapi bukan diginiin ya. Kalau ini nanti dia balik lagi ke semula. Saya Ctrl Z untuk undo, tapi kita apply. Caranya object, apply, scale. Ini penting ya. Jadi dia 1 lagi di sini. Dan sekarang berubah bentuk jadi kecil. Nah, ini untuk memberitahukan kepada Blender bahwa kubusnya sekarang udah jadi kecil ini ya, gitu. Jadi ini tidak bisa lagi dibuat 2 meter kayak tadi. Kalau yang ini dia yang ini dia juga nggak bisa ya, karena ini adalah tadi kita berubahnya di edit mode ya. Nah, kalau ini mau dipanjangkan, kita masuk ke edit mode, kita select di sini, select face yang bawah, kita geserkan ke bawah. Jadi dia kita panjangkan. Nah, ini sudah punya nih satu kaki mejanya. Nah, gimana kalau untuk bikin yang lainnya? Kita ke objek mode dulu, kita bisa duplicate. Misalkan saya klik di sini, ya akan kita duplicate ya. Dan kita ke menu objek, duplicate objek, klik. Nah, ini kita udah menduplikat dari kaki meja ini ya. Nah, ini saya mau klik kanan supaya dia masih di situ, kemudian saya geserkan. Kalau tapak atas di sini. Oke ya. Nah,
kita pun bisa langsung menduplikasi dua objek sekaligus. Nah, berarti kita harus menseleksi dulu objek yang akan kita duplikasi dua-duanya dengan cara klik dulu, kemudian tahan shift, klik objek yang lain. Jadi dengan tahan shift kita bisa memilih lebih dari satu objek ya, mau berapa objek pun ya. Terus kalau misalkan mau cancel, kita klik aja lagi. Jadi kita tidak memilih itu lagi gitu. Oke, kita sudah pilih dua objek di sini, kemudian kita ke objek duplikat objek, klik kanan supaya masih di situ dan kita tinggal geserkan ke sini. Jadi di sini kita sudah membuat kaki meja. Oke ya, kalau kita klik di sini, ini nggak kelihatan nih karena dia ada di bawahnya. Nah, di sini ada yang namanya toggle X-ray, yang ini ya. Jadi kalau kita klik, tuh, ini seakan-akan kita bisa menembus ya dengan X-ray ini ya. Jadi kita bisa klik kaki mejanya dari atas ini dengan cara klik lagi sekali lagi. Ya, jadi karena dia ada di bawahnya meja ini, berarti kalau kita klik, yang kita klik adalah meja karena dia dari paling atas. Kalau kita klik kedua, baru Blender mengarahkan seleksinya ke kaki meja yang di bawahnya ini. Begitupun juga dengan ini ya. Jadi kita perlu dua kali kliknya. Tapi itu masih oke ya. Daripada kita harus rotasi ke sini terus klik di sini gitu kan. Baik, kita akan masuk lagi ke edit modenya lebih lagi ya di video berikutnya tentunya. Terima kasih.